sebelum pergi bekerja Reno kembali memperingatkan Alia akan pesta malam nanti yang akan mereka hadiri. Sayang, nanti malam jangan lupa ya. Kita akan pergi menghadiri pesta ulang tahun temanku. Ucap Reno kepada Alia yang saat itu sedang menyiapkan makanan di meja makan untuk sarapan. Alia langsung tersenyum ke arah suaminya itu dan menganggukkan kepalanya. Tentu saja Mas, aku pasti akan bersiap-siap sebelum kamu pulang ke rumah. Jawab Alia kepada suaminya tersebut. Lastri yang duduk di samping Alia langsung menoleh ke arah menantunya tersebut beserta dengan putranya. Pesta apa Reno? Tanya Lastri kepada Reno. Ini malam nanti ada pesta ulang tahun sahabatku jadi aku dan Alia akan menghadiri pesta tersebut. Balas Reno kepada mamanya. Oh pesta ulang tahun ya. Sudah, nanti mama ingatkan Alia kalau dia terlupa. Jawab Lastri sambil tersenyum kecil ke arah Alia. Dan Alia pun langsung membalas senyuman dari mama mertuanya itu. Ya, sudah kalau begitu kamu sarapan saja Mas, ini aku sudah siapkan sarapanmu. Ucap Alia kepada suaminya tersebut. Reno langsung menarik kursi dan duduk di hadapan meja makan tersebut dan Alia pun langsung menghidangkan sarapan di hadapan suaminya. Silahkan dimakan Mas, ucap Alia dan Reno pun langsung menikmati sarapan itu. Terima kasih sayang, balas Reno kembali kepada Alia. Aminah berjalan mendekati meja makan kemudian menyapa setiap orang yang ada di meja makan tersebut. Selamat pagi semuanya, ucap Aminah kepada Lastri dan juga anak menantunya tersebut. Alia langsung tersenyum ke arah ibunya dan mempersilahkan ibunya untuk duduk KM. Selamat pagi juga Bu. Ayo duduk Bu, ini sarapan sudah disiapkan ucap Alia. Kepada Reno kepada ibunya tersebut. Lastri tersenyum lebar ke arah Aminah dan mempersilahkan Aminah untuk mulai menikmati sarapannya. Ayo Aminah, kita sarapan bersama. Ucap Lastri kepada sahabatnya tersebut. Aminah menoleh ke arah Lastri dan menyadari bahwa Gunawan tidak ada di sana. Di mana suamimu, Lastri? Kenapa tidak ada? Tanya Aminah kepada sahabatnya tersebut. Oh, Mas Gunawan lagi kurang sehat. Jadi dia beristirahat di kamar. Jawab Lastri kepada Aminah. Wah, kasihan sekali apa tidak dibawa ke rumah sakit saja? Tanya Aminah kepada Lastri kembali. Lastri langsung tersenyum mendengar perkataan dari sahabatnya tersebut. Tidak perlu Aminah, aku sudah menyiapkan obat untuknya nanti dia juga mendingan kok. Jawab Lastri kembali. Kalau begitu biar aku saja yang mengantarkan sarapan untuk Papa, Ma. Ucap Alia sambil meranjak menuju dapur untuk mengambil nampan agar ia bisa segera menghidangkan sarapan untuk papa mertuanya yang tengah kurang enak badan. Lastri langsung tersenyum ke arah Alia, dia sungguh merasa bahagia sekali mendapatkan Alia sebagai menantunya. Alia begitu perhatian kepada setiap anggota keluarga yang ada di rumah itu. Alia terlihat begitu tulus dan Lastri semakin menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Terima kasih Alia, kamu adalah menantu yang sangat pengertian sekali, jawab Lastri sambil menyendokkan sarapan ke dalam piringnya. Kemudian dia pun mulai menikmati sarapan yang sudah dibuat oleh Alia tersebut untuk mereka semuanya. Mendengar perkataan dari sahabatnya itu, Aminah langsung tersenyum kecil karena Lastri memuji sikap perhatian dari putri yang sangat dia sayangi itu. Alia memang seperti itu orangnya, Lastri. Dia begitu perhatian terhadap keluarganya yang sakit, begitupun padaku. Saat ia melihat aku sedikit saja kurang enak badan maka dia akan sangat khawatir sekali, jawab Aminah mengenang semua perhatian yang dimiliki oleh Alia saat ia kurang enak badan dahulunya. Iya aku tahu itu kok, Aminah. Aku mengerti kenapa Reno semakin jatuh hati kepadanya dia memang perempuan yang sangat baik hati sekali dan aku merasa sangat beruntung sekali mendapatkan dia sebagai menantuku, jawab Lastri kepada Aminah. Aminah tersenyum lebar mendengar pujian dari sahabatnya itu untuk Alia. Dia sungguh merasa bahagia sekali Alia berada dalam keluarga yang benar-benar menyayangi dirinya. Sementara Reno mulai menikmati sarapan yang ada dalam piring yang sudah ada di hadapannya, dia sungguh menyukai masakan dari Alia.
Mereka sama-sama menikmati sarapan yang ada di meja makan tersebut sementara Alia beranjak memasuki kamar dari mertuanya itu untuk mengantarkan sarapan bagi papa mertuanya. "Selamat pagi, Pak," sapa Alia kepada Gunawan yang saat itu tengah berbaring di atas ranjang. Gunawan langsung menoleh ke arah pintu dan melihat kedatangan dari Alia sambil membawa nampan berisi sarapan untuknya. "Kenapa repot-repot seperti ini, Alia? Papa bisa kok ke meja makan nanti kalau papa lapar," ucap Gunawan kepada Alia. Alia langsung berjalan sambil tersenyum tipis di wajahnya menuju ke arah papan mertuanya. "Kalau papa kurang sehat papa bisa kok makan di sini, ini Alia sudah bawakan sarapan untuk papa," jawab Alia sambil menghidangkan sarapan tersebut di atas meja di samping ranjang tempat papanya tidur saat itu. "Terima kasih Alia," ucap Gunawan. Dia berusaha untuk duduk dan bersandar ke sandaran ranjang lalu meraih piring tersebut. "Kalau papa susah untuk makan sendiri biar Alia yang menyuapi papa," tawar Alia kepada papa mertuanya itu dan Gunawan pun langsung menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Tidak usah Alia, papa bisa sendiri kok. Terima kasih sudah mengantarkan sarapan ke sini," jawab Gunawan menolak niat Alia untuk menyuapi dirinya. "Baiklah kalau begitu selamat sarapan ya, Pak," ucap Alia kembali dan Gunawan pun langsung menganggukkan kepalanya. "Iya Alia, kamu boleh sarapan sekarang. Papa tahu kamu pasti belum sarapan bukan?" ucap Gunawan kepada menantunya tersebut dan Alia pun langsung tersenyum canggung ke atas papa mertuanya itu. "Iya, Pak, aku sarapan dulu," pamit Alia sambil meninggalkan kamar pribadi dari papa mertuanya tersebut. Dia beranjak mendekati meja makan kembali dan di sana dia bisa melihat bahwa suami beserta ibu dan juga mama mertuanya menikmati sarapan yang sudah dia buat dengan sangat lahap sekali. "Bagaimana Mas sarapannya enak?" tanya Alia Reno. Mama mertuanya dan Aminah pun langsung memuji sarapan yang sudah dibuat oleh Alia tersebut. "Iya, ini enak sekali Alia. Kamu ternyata sangat pintar sekali dalam hal memasak," puji Lastri kepada Alia. Reno juga memuji sarapan buatan Alia. "Benar Alia, ini enak sekali," balas Reno. Reno menyuap makanan yang ada di dalam piringnya tersebut. Reno langsung menoleh ke arah Alia dan memerintahkan istrinya itu untuk segera sarapan. "Kamu sendiri, ayo segera sarapan Alia," ucap Reno kepada Alia. "Iya Mas," jawab Alia. Dia langsung duduk di samping Reno dan mengambil sebuah piring kemudian mengambil sarapan untuk dia nikmati sendiri. "Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Reno itu Alia. Kamu jangan hanya mengurusi semua orang yang ada di dalam rumah ini, kamu juga harus mengutamakan dirimu sendiri agar kamu sehat dan bertenaga dan supaya kamu bisa segera hamil," ucap Lastri mengomentari kepada menantunya itu. Mendengar perkataan dari mama mertuanya itu wajah Alia langsung berwarna merah. Dia sungguh malu mendengar perkataan dari mama mertuanya tersebut. Sementara Reno langsung tersenyum senang melihat sikap dari Alia tersebut. Yang dikatakan oleh mama ada benarnya juga Alia, kamu harus makan makanan yang bergizi agar kamu sehat dan agar kita bisa segera punya momongan, ucap Reno sambil tersenyum kecil ke arah Alia. "Iya Mas," balas Alia dengan canggung sementara Aminah tersenyum menanggapi ucapan dari Lastri tersebut.